kemuliaan hanya bagi Ku mau memuji, Ku mau memuji-Mu, Ku selalu puji-Mu, Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari jemaat yang ada di rumah, tidak ada hari ini kata yang lain selain hanya kita berkata, Tuhan kami mau memuji Engkau. Para pelayan Tuhan, untuk siapapun Engkau hari ini, mulutmu harusnya berkata, Tuhan Ku mau memuji-Mu, Ku mau memuji-Mu. Mari yang ada di rumah, sama-sama saya katakan, ku mau memuji, ku mau memuji-Mu. Amin. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi yang di rumah-rumah, ku mau memuji. Kita bangkit berdiri yang ada di rumah, dimanapun engkau, sama-sama. Ku mau memuji, Mau memuji-Mu, oh, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, amin. Ku selalu puji-Mu, Ku mau menyembah-Mu. Haleluya. ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji Engkau Tuhan, Aku mau memuji-Mu, ku selalu segala puji, segala hormat, segala kemuliaan dinaikkan hanya kepada satu nama yang mulia. Amin. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. 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 Segala pujian, segala hormat, kami naikkan hanya kepada Engkau saja Tuhan. Ketika pagi hari ini kami ada di tempat ini, ketika jemaat-Mu yang berada di rumah-rumah, kami semua dalam keadaan yang sehat. Amin.
Kami boleh ada sebagaimana kami ada karena kebaikan Tuhan. Kami boleh melihat bagaimana Tuhan menolong kami melewati hari-hari yang kemarin. Bagaimana Tuhan menyatakan mujizat, bagaimana Tuhan menyatakan pertolongan, dan kami tidak bisa membalas semuanya itu Tuhan. Tetapi pagi hari ini kami membawa hidup kami, semua kami Tuhan, di tempat ini, di rumah-rumah. Kami membawa hidup kami, hati kami. Kami rindu memuji Tuhan. Kami rindu menaikkan penyembahan yang terbaik. Kami rindu menari, menggerakkan seluruh organ tubuh kami. Kami rindu memuliakan Engkau karena Engkau Allah yang besar untuk kami. Haleluya. Terima kasih. Urapan Allah yang kuat turun atas kami di tempat ini. Urapan Allah yang kuat turun atas semua sidang jemaat-Mu, semua yang menyaksikan tayangan ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tetap tinggal berdiri semua kita yang ada di tempat ini. Kita semua orang-orang yang diberkati Tuhan. Layaklah kita menaikkan pujian dan syukur kita. Layaklah kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang layak ditinggikan. Engkau merintai kami. Engkau menerangi kami. Terima kasih. Semua tinggal dekatmu ku ambang, hidup dalammu ku merang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Katakan, kami berjalan Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatan. Haleluya. Tuhan kau perisaiku. Lihat ibadah tanganku goyang. Imanku tetap teguh. Takkan haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya, tinggal dekatmu ku ambang, hidup dalammu ku merang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Katakan, ku berjalan di dalam Dia. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai akan ku goyang. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya, tinggal dekatmu ku ambang, hidup dalammu ku merang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Dia yang meneguhkan. Dan kita berjalan. Haleluya. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Iya, Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyang. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikutimu. Dia Allah yang hebat.
berjalan. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Haleluya. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku, haleluya. Takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Layak meninggikan Tuhan. Haleluya. Amin. Engkau menjagaku. Engkau penjaga kami semuanya. Tidak pernah terlelap. Tidak pernah tertidur. Engkau Allah yang luar biasa untuk kami. Haleluya. Iya. Semua bertepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Engkau luar biasa. Engkau ajaib. Wah. Kau tak pernah tinggalkan beserta di setiap langkahku.
karuniamu Tuhan atas kita. Silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami melewati banyak hal bersama-sama dengan Tuhan. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kami, tapi kami boleh melihat bagaimana Tuhan setia. Tuhan tidak pernah mengingkari setiap janjinya atas kami. Adakah di antara kita yang lemah pagi hari ini? Yang di rumah-rumah, ada Dia memberikan kepastian itu untuk kita. Mari katakan, tak sekalipun melupakanku. Amin. Kau menuntun langkahku. Tidak pernah sendiri. Ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku. Terima kasih Tuhan. Sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Amin. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku. Kau menuntun langkahku. Amin. Ku tak pernah sendiri. Ada Dia. Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Terima kasih. Nikmati pujian ini. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Adakah yang hari-hari terakhir ini merasa seorang diri? Ku tak pernah sendiri. Engkau tidak pernah sendiri. Ada Dia. Kau tak tinggal. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku.
untuk kita. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Sekali lagi. Ku tak akan pernah menyerah. Sampai ku lihat Kau. Jangan menyerah. Nantikan Dia bekerja. Percaya mujizat akan nyata. Haleluya. Takkan pernah menyerah Tuhan. Ku tak akan pernah menyerah. Sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Haleluya. Tetap percaya, tetap percaya. Haleluya. Tak berhenti percaya, tak berhenti percaya. Mujizat terjadi, mujizat terjadi. Aku percaya, aku percaya, aku percaya. Haleluya, 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 haleluya. Mujizat terjadi, mujizat terjadi. Aku percaya Tuhan, aku percaya. Haleluya, haleluya. Jangan berhenti percaya. Jangan berhenti percaya. Jangan menjadi lemah. Jangan menjadi ragu. Jangan menjadi tawar hati. Karena sebentar lagi, karena sedikit lagi, mujizat itu akan dinyatakan untuk engkau dan saya. Tetap percaya, tetap percaya, tetap percaya, tetap percaya, tetap percaya. Haleluya.
mujizat. Amin. Aku percaya Haleluya. Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Engkau mengerjakan perbuatan yang ajaib itu. Aku percaya ada mujizat. Haleluya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan ada di sini. Amin. Kami percaya Roh Kudus sedang menjamah setiap kami, Amin. baik yang di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, Amin. yang sedang mengikuti kebaktian ini. Kami percaya setiap hati, setiap jiwa dijamah dan diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya setiap hati yang keras dilembutkan oleh Roh Kudus. Setiap tanah-tanah hati yang tidak subur dibuat subur oleh Roh Kudus. Sehingga setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan tertanam di dalam hati kami semua. Dan dia boleh bertumbuh berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati dan jiwa kami untuk firman Tuhan. Haleluya. Semua berkata, Amin. amin. Puji Tuhan, saya beri waktu untuk para pelayan Tuhan untuk mengambil posisi di tempatnya masing-masing. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom yang ada di rumah masing-masing. Saya berharap Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti program ini, mengikutinya dengan teratur, mengikutinya dengan disiplin yang tinggi. Sebagaimana biasa Bapak Ibu lakukan di dalam gereja, maka lakukanlah itu dengan iman, dengan sungguh-sungguh di mana Bapak Ibu berada saat ini. Tetap memberi penghormatan yang tinggi kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Penghormatan bukan hanya diberikan dengan sikap tubuh fisik kita, tetapi dari sikap hati dan jiwani kita. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, saya khotbah tidak begitu panjang karena kita ibadah online. Saya mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah Bapak Ibu pada hari-hari ini sedang merasakan ada tekanan yang berat yang menghantam hidupmu? Apakah Bapak Ibu pada hari-hari ini merasa ada beban yang begitu berat yang menindih hidupmu? Sehingga engkau menangis, engkau merasa tidak berdaya, engkau merasa begitu terpukul, engkau merasa sakit di hati, sakit di dalam jiwa, engkau merasa putus asa, ya. Engkau merasa gelisah, khawatir dan takut, macam-macam keadaan yang engkau rasa di dalam jiwamu. Apakah keadaan itu sedang menimpa dirimu? Saudara-saudara, banyak orang yang pada hari-hari ini mengalami keterpurukan, mengalami kegagalan, mengalami kejatuhan yang begitu memprihatinkan. Bukan karena masalah-masalah yang sedang ia hadapi, tetapi ada yang salah di dalam reaksi menghadapi setiap persoalan hidup itu. Jadi persoalannya bukan lagi tergantung pada setiap masalah yang dihadapi. Sebab orang yang percaya Tuhan dan orang yang tidak percaya Tuhan sama-sama punya masalah.
Jadi bukan masalah itu yang menjadi persoalannya, tetapi bagaimana reaksi kita terhadap persoalan itu, itulah yang menjadi masalah utama sehingga banyak orang jatuh dan tergeletak pada waktu ia ditimpa dengan masalah. Reaksi akan menentukan kita berhasil atau tidak dalam menghadapi setiap pergumulan hidup. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Untuk itu saya beri tema khotbah saya pada hari ini, tetaplah berdoa. Tema yang sederhana dan ini menjadi solusi utama kita. Solusi yang terbaik bagaimana kita bereaksi terhadap setiap persoalan-persoalan kita. Ingat, langkah pertama, langkah utama yang harus kita buat adalah tetap berdoa. Haleluya. Mengajar tema ini, Yesus mengambil dari suatu kisah perumpamaan, ya, untuk memudahkan jemaat Tuhan mengerti, memahami apa yang dimaksud oleh Tuhan tentang tetap berdoa. Yesus membangun dari suatu perumpamaan yang begitu sederhana yang kita akan baca dalam kitab Injil Lukas pasal 18. Kitab Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Injil Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Bapak Ibu yang ada di rumah, buka Alkitabmu. Kalau engkau tidak siap dengan Alkitab, mungkin di layar LCD bisa mengikutinya. Saya baca, Bapak Ibu mengikutinya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ayat 2 katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Haleluya. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Persoalannya ada di situ Bapak Ibu. Persoalan yang sedang terjadi di lingkungan gereja, dalam kehidupan banyak anak-anak Tuhan, bukan pada masalah yang mereka hadapi, tetapi apakah ada iman di dalam hati dan jiwamu? Persoalannya ada di situ, dan ini persoalan terbesar yang sedang dihadapi, dan banyak orang gugur, banyak orang tidak sanggup menghadapi setiap persoalan, banyak orang tidak sanggup, putus asa menghadapi persoalan, tidak punya kekuatan lagi, akhirnya terjatuh dan terus terjatuh, tidak mampu bangkit lagi. Bukan karena masalah, semua orang punya masalah. Persoalannya, apakah ada iman padamu? Dan iman ini harus ditunjukkan dengan reaksi yang saya katakan tadi, tetaplah berdoa. Kalau engkau berkata, saya punya iman, tapi Anda diam, itu tidak benar. Kalau engkau berkata, saya punya iman, tapi tidak adalah yang Anda lakukan dalam aktivitas rohanimu. Kalau Anda berkata Anda punya iman, tetapi saat persoalan itu datang, Anda hanya menangis saja, maka ini tidak benar. Kalau Anda punya iman, saat persoalan itu datang, Anda hanya teriak-teriak di kamar saja, Anda hanya teriak-teriak di rumah saja, itu tidak benar. Kalau Anda punya iman, saat persoalan itu datang, Anda mulai mempersalahkan orang lain, mulai menuduh anak-anak,
Suami mulai menuduh istri, istri mulai menuduh suami. Ini tidak benar. Kalau Anda punya persoalan, kemudian Anda mulai lari keliling kota, naik mobil, Anda mulai ke gunung, Anda mulai pergi ke hutan, Anda mulai pergi ke pantai, Anda berkata, rekreasi adalah solusi yang terbaik untuk saya memecahkan persoalan hidup saya. Ini tidak benar. Kalau Anda berkata bahwa Anda punya iman, maka langkah pertama dan langkah utama yang harus Anda buat untuk menunjukkan bahwa engkau beriman adalah tetap berdoa. Amin. Tetap berdoa. Katakan yang ada di rumah tetap berdoa. Yang ada di gereja katakan tetap berdoa, pelayan-pelayan Tuhan. Haleluya. Sebab Alkitab berkata doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Kita akan menikmati sesuatu yang tidak pernah kita duga, yang tidak terukur, yang tidak pernah kita lihat dengan mata, yang tidak pernah kita dengar dengan telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati. Itu adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang ajaib. Kita bisa menerobos hal-hal yang besar, kita bisa mengalami hal-hal yang besar kalau kita tetap berdoa. Tidak ada mujizat bagi orang yang hanya diam saja. Tidak ada perkara besar bagi orang yang hanya diam saja. Tidak ada hal-hal yang ajaib, hal-hal yang dahsyat dari Allah kalau Anda hanya menangis, dan menangisi dirimu yang sedang mengalami masalah. Tapi kalau engkau mulai mempraktekkan apa yang disampaikan oleh Yesus ini dalam kehidupan keseharianmu, maka engkau akan mengalami mujizat. Mujizat itu ada, bukan tidak ada. Keajaiban itu ada, bukan tidak ada. Persoalannya ada pada reaksi kita. Kalau reaksi kita benar, maka kita akan mengalami yang ajaib dari Tuhan. Haleluya. Glory bagi Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Tetap berdoa. Mengapa kita harus berdoa? Haleluya, Bapak Ibu. Saya mau bilang ada banyak hal yang menghambat mujizat itu terjadi. Ada banyak hal yang menghambat tangan Tuhan terulur pada kita. Ada banyak hal yang menghambat keajaiban itu dinyatakan dalam hidup kita. Ada banyak hal yang menghambat kemuliaan Tuhan diperlihatkan kepada kita. Salah satunya adalah dosa. Mengapa kita harus tetap berdoa? Dengan tidak jemu-jemu, selalu berdoa. Saudara-saudara, persoalan manusia adalah di selalu berdoa atau tetap berdoa. Biasanya kita hanya 1 kali berdoa cukup. 2 kali berdoa cukup. Kita tidak konsisten dengan apa yang disuruh Tuhan. Persoalannya di sini, kita harus punya sikap hati, punya perbuatan, reaksi yang konsisten. Berdoa. Hari ini berdoa, besok harus berdoa. Ya, besok berdoa, lusanya harus tetap berdoa. Lusanya berdoa, ya, 3 hari besok harus berdoa. Minggu ini kita berdoa, minggu depan harus tetap berdoa. Minggu depan berdoa, 2 minggu depannya berdoa. Bulan ini kita harus berdoa, bulan depan kita harus tetap berdoa. Bulan depan berdoa, sepanjang tahun, setiap hari, selalu kita berdoa. Itu baru namanya konsisten berdoa. Kalau reaksi kita benar, seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam perumpamaan ini, jangan jemu-jemu berdoa. Maka apa yang tidak pernah kau pikir, dengar, dan lihat, dan timbul dalam hati, itulah yang dikerjakan Allah padamu. Sebab Allah tidak tahan melihat orang yang selalu berdoa. Sorga tidak tahan melihat orang yang selalu berdoa. Ia membandingkan dalam satu perumpamaan dengan seorang hakim yang lalim. Dalam kondisi yang buruk, yang paling buruk, hakim ini adalah pribadi yang buruk, punya hati, punya jiwa yang buruk, yang tidak suka menolong orang. Yesus membandingkan dirinya dengan orang itu, dengan hakim itu, ya.
Sedangkan Bapa adalah pribadi yang begitu baik, sangat baik, dan dia adalah pribadi yang dikatakan mengasihi kita, dan dia adalah kasih. Sangat beda jauhnya antara langit dan bumi. Jauh, yang hakim itu ada di dasar bumi, buruk sekali. Sedangkan Bapa kita ada di atas sana yang begitu baik dan sangat baik. Dia berkata, sedangkan seorang hakim yang lalim itu, yang tidak suka menolong, ada seorang yang bermasalah, yang terus-terus datang kepadanya, selalu datang kepadanya, setiap hari datang kepadanya, memohon kepada hakim itu memenuhi permintaannya. Apalagi Bapa yang begitu baik, sangat baik, yang ada di sorga. Kalau anak-anaknya meminta kepadanya, pasti ia memberikannya. Tetapi ia berkata, apakah ada iman? Kita paham hal ini. Amin. Saya katakan tadi, mengapa kita harus berdoa? Karena kita mau membuat semua yang menghambat doa kita dikabulkan Tuhan itu disingkirkan. Yaitu dosa. Jadi tetap berdoa akan membuat kita tidak berbuat dosa. Haleluya, katakan haleluya. Dengan selalu berdoa, membuat kita tidak sanggup berbuat dosa. Bingung orang, kenapa kok saya masih jatuh dalam dosa? Kenapa kok saya ini masih bisa berbuat dosa? Masih lakukan dosa? Saya sudah tahu itu dosa, tapi kenapa saya tidak tahan untuk tidak melakukan dosa? Saya tahu ini pelanggaran, tetapi kenapa saya tidak sanggup untuk tidak melakukannya? Dan saya mau katakan Bapak Ibu, kalau Anda berdoa setiap hari, kalau Anda berdoa tapi masih ada dosa, ya, maka doamu tidak akan dijawab Tuhan. Sebab doa orang benar besar kuasanya. Kalau kita mau mengalami doa yang berkuasa, doa yang dahsyat, doa yang dijawab Tuhan, doa yang didengar oleh Tuhan, maka syaratnya kita harus menjadi orang benar. Amin. Dan yang disebut orang benar adalah mereka yang tidak berbuat dosa. Adalah mereka yang mulai berhenti berbuat dosa. Adalah mereka yang mulai mematikan keinginan-keinginannya untuk tidak berbuat dosa. Dan bagaimana melakukan ini? Sedangkan begitu banyak firman yang sudah kita dengar. Dan tidak dapat dihitung firman Tuhan yang kita dengar setiap hari. Yang masuk ke telinga kita, yang kita simpan dalam jiwa kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita. Gak terhitung Bapak Ibu. Banyak sekali. Tetapi mengapa kita masih saja berbuat dosa? Masih saja berbuat dosa. Saya mau bilang Bapak Ibu. Karena firman yang ada dalam jiwamu, dalam hatimu tidak hidup. Firman itu enggak bertumbuh, dia enggak hidup. Bagaimana supaya dia hidup? Maka Anda harus selalu berdoa. Amin. Berdoa terus. Kalau Anda berdoa setiap hari, selalu berdoa, setiap saat berdoa, maka setiap firman yang ada di dalam hatimu, dalam jiwamu itu akan mulai tumbuh. Dia mulai tumbuh. Dia mulai tumbuh. Setiap hati yang keras, dia mulai berubah menjadi hati yang lembut. Setiap karakter-karakter yang buruk, dia mulai berubah menjadi karakter yang baik. Kenapa? Karena firman itu mulai tumbuh. Dan kuasa firman itu akan menyingkirkan semua yang buruk dalam hatimu. Kuasa firman itu akan menyingkirkan karakter-karakter yang buruk, akhlak yang buruk dalam jiwamu. Sehingga kau menjadi orang yang benar di hadapan Allah. Haleluya. Dan pada waktu Anda berdoa, Bapakku di sorga, biarlah kiranya kemuliaan-Mu dinyatakan bagiku. Biarlah kiranya kemuliaan-Mu dinyatakan bagi keluargaku. Biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan dalam usaha dan pekerjaanku. Tidak ada alasan bagi sorga untuk tidak menjawab doamu. Karena Engkau adalah orang benar di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua, mengapa kita harus berdoa? Karena doa akan menghidupkan semua potensi yang ada dalam dirimu. Haleluya. Setiap kita punya potensi. Dan itu tersimpan di dalam diri kita.
tersimpan di dalam jiwa kita. Dan banyak orang bingung bagaimana mengeluarkan potensi yang ada padaku. Banyak orang bingung bagaimana mengeluarkan potensi yang besar yang diberikan Tuhan dalam diriku. Sehingga aku bisa berhasil, aku bisa sukses, aku bisa tertawa, aku bisa tersenyum, aku bisa melawan menghadapi semua tantangan hidup ini dengan baik. Saya mau beritahu Bapak Ibu, ini rahasia besar yang saudara-saudara yang tidak diketahui oleh banyak orang bagaimana caranya menghidupkan potensi yang besar dalam dirimu. Ini sangat sederhana, Anda hanya perlu langkah pertama dan ini langkah utama, selalu berdoa. Kalau saya tanya apakah Anda mau sukses dalam kehidupan sekulermu? Ya, Anda bisa sukses karena potensi besar ditaruh Tuhan dalam dirimu. Apakah saya bahagia? Banyak orang bertanya, apakah saya bisa bahagia? Saya mau bilang Anda bisa bahagia dan Anda memang dikaruniakan Tuhan untuk hidup bahagia. Di dalam Yesus Anda akan bahagia. Banyak orang bertanya, apakah saya bisa sukacita? Apakah saya bisa damai? Apakah keluarga saya bisa dipulihkan? Saya mau berkata, Tuhan memberikan kasih karunia yang luar biasa, yang tidak terhingga kepada kita, yang tidak dapat diukur oleh pikiran. Semua bisa kita buat, apa yang tidak bisa dibuat oleh kita. Banyak orang bilang, banyak orang berpikir saya tidak mungkin bisa seperti dia. Oh saudara-saudara, Anda punya potensi besar diberikan Tuhan dalam dirimu. Anda bisa melakukan semua yang baik, semua yang benar, Anda bisa lakukan. Anda bisa lebih sukses daripada orang lain. Anda bisa lebih sehat dari orang lain. Anda bisa lebih sejahtera dari orang lain. Anda punya kekuatan yang bisa lebih besar daripada orang lain. Hanya bagaimana menghidupkan potensi dalam dirimu. Banyak orang bingung akan hal ini. Saya mau bilang rumus yang sederhana, tetaplah berdoa. Haleluya. Kenapa? Kok bisa berdoa menghidupkan potensi dalam diri kita? Saya mau bilang saudara-saudara, kalau Anda berdoa, Roh Kudus turun dari sorga. Karena Roh Kudus adalah penolong kita yang sejati. Yang menolong kita dalam setiap kelemahan dan kekurangan kita. Tidak ada yang dapat menolong kita dalam setiap kekurangan dan kelemahan kita. Bukankah kita setiap orang yang ada di rumah jemaat, yang ada di gereja, punya kekurangan dan kelemahan. Kita bukan manusia sempurna, bukan? Tetapi siapakah yang dapat menutup setiap kekurangan dan kelemahan kita? Apakah ada orang di dunia ini yang sanggup berkata, saya sanggup menutup kekurangan dan kelemahanmu? Gak ada Bapak Ibu. Gak ada Superman di dunia ini. Cuma ada di film saja itu Superman. Makanya Tuhan berkata, Yesus berkata, aku memberikan kepadamu seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus, kalau ia datang kepadamu maka engkau punya power. Punya kuasa yang besar. Dan untuk mendapatkan itu, tidak ada jalan lain Bapak Ibu. Tidak ada cara lain. Kita harus selalu berdoa. Haleluya. Kita harus tetap berdoa. Berdoa terus. Jangan bilang, mana Roh Kudus? Kita berkata, mana Roh Kudus? Tidak pernah ketemu dengan Roh Kudus. Karena kita tidak berdoa. Kita selalu berkata, mana mujizat, mana kesembuhan, mana keajaiban. Kita tidak akan pernah berjumpa dengan itu. Karena kita tidak pernah konsisten dan tidak melekat pada kita. Tetap berdoa. Coba Anda berdoa setiap hari. Banyak orang berkata begini, Tuhan gak tuli. Tuhan bukan pelupa. Cukup satu kali berdoa saja, Tuhan sudah ingat selamanya. Tuhan gak tuli, cukup Anda bisik-bisik saja. Tuhan sudah tahu, memang oke lah Tuhan tahu. Tuhan itu maha tahu, sebelum Anda berdoa Tuhan tahu. Bahkan dia berkata, dia lebih banyak tahu ya dari apa yang kau doakan. Bukan itu masalahnya, Tuhan mau lihat imanmu. Haleluya, amin. Tuhan mau lihat reaksi kita kepadanya. Reaksi setiap menghadapi masalah. Apakah kita mau berdoa? Semakin banyak kita berdoa, bukan Tuhan tidak akan menjawab dari surga. Kita sudah tahu itu yang kamu mau doakan. Gak usah didoakan lagi.
Tuhan tidak seperti manusia, kemudian dia akan berkata begitu. Ya. Hei, gak usah tiap hari berdoa, sebut-sebut itu tiap hari, memangnya aku lupa. Tuhan tidak akan ngomong begitu pada kita, karena dia bukan manusia. Dia Tuhan yang menyuruh kita selalu berdoa. Amin. Dia yang menyuruh kita, sebutkanlah, ceritakanlah kepada Tuhan. Biar hari ini kau ceritakan, sebentar hal yang sama kau ceritakan, besok hal yang sama yang kau ceritakan, lusa hal yang sama yang kau ceritakan. Tidak jadi soal bagi Tuhan. Justru itu akan membuat Tuhan berkata, luar biasa imanmu. Amin. Haleluya. Lagu tadi Ki, sebelum firman Tuhan, yang ada di rumah, firman Allah mengajar kita bahwa doa itu adalah solusi terbaik untuk menghadapi setiap persoalan dan pergumulan hidup. Doa. Dengan berdoa Anda akan dibukakan rahasia-rahasia besar oleh Tuhan. Mungkin kita bingung mau ke kiri atau ke kanan. Kita bingung mau maju atau tetap ada di tempat. Kita bingung langkah apa yang harus kita ambil dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Kita bingung bagaimana masa depan anak-anak. Kita bingung bagaimana masa depan usaha, masa depan rumah tangga, keluarga. Bingung kita. Kita berada di persimpangan jalan, kondisi dilematis terus menimpa kita. Tetapi saya mau berkata, kalau engkau selalu berdoa, engkau mendekatkan diri pada Tuhan, engkau menghampiri Tuhan dengan imanmu, tunjukkan bahwa engkau percaya sungguh kepadanya, maka apa yang tidak mungkin menjadi mungkin bagimu. Semua jalan-jalan yang tadinya engkau lihat itu tertutup rapat, kemudian Roh Kudus mulai membuka satu demi satu. Semua pintu palang melintang di jalan akan dibukakan oleh Tuhan. Roh Kudus mulai membuka ini. Pintu pertama terbuka. Silakan menikmati jawaban dari setiap persoalan hidup. Kalau Anda masuk pada pintu pertama yang dibukakan oleh Roh Kudus, Anda harus terus berdoa, jangan berhenti berdoa. Karena di depanmu ada masalah lagi yang sedang menanti engkau yang tidak pernah engkau duga. Berdoalah di balik pintu yang telah dibuka oleh Roh Kudus. Anda akan diberi masuk oleh Roh Kudus pada ruangan yang berikut. Pintu kedua akan dibuka oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan berkata, nikmatilah keajaiban dan kedahsyatan kuasa Tuhan. Setelah Roh Kudus membuka pintu pada ruang yang kedua, Anda harus berdoa di balik pintu yang dibuka Roh Kudus itu. Tetap berdoa, jangan berhenti berdoa. Sampai engkau menikmati kemuliaan Tuhan yang sempurna. Pada saat Anda sudah berada dalam kekekalan, dalam kemuliaannya yang sempurna, maka Tuhan berkata, maka engkau akan berkata, aku bersyukur karena Tuhanku ajaib. Tuhan berkata, mari makan bersama-sama dengan aku, semeja dengan aku, dalam kerajaannya yang kekal. Haleluya. Saya minta tolong yang WL-nya tadi. Nyanyi bersama saya di sini. Glory. Mari yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Ambil sikap berdoa. Kalau engkau bisa berlutut, berlututlah di tempat di mana engkau berada. Berlutut sekarang. Sampai di mana program ini bisa dijangkau, entah engkau mengikuti secara live maupun engkau mengikuti melalui rekaman siaran ini. Kemuliaan Allah tetap sama kalau engkau mengikutinya dengan iman. Mujizat yang akan engkau alami adalah mujizat yang sama. Haleluya, jangan pernah menyerah menghadapi keadaan hidup dunia yang semakin buruk.
Sebesar apapun masalah tekanan hidup yang engkau hadapi, jangan pernah menyerah. Tetapi angkat tanganmu kepada Allah, angkat kepalamu, angkat jiwamu kepada Tuhan, dan berkata, aku berdoa kepada Bapa, dan Roh Kudus turun dari sorga menyatakan mujizat dan keajaiban kepada kita. Haleluya. Yang ada di rumah berlutut di tempatmu. Jangan minder karena dilihat orang, dilihat suami, apapun siapa yang ada di rumah berlutut di depan TV-mu, di depan kameramu. Saya minta pelayan-pelayan yang ada di gereja yang melayani tadi berlutut di depan sini bersama-sama. Kita mau tunjukkan iman kita kepada Yesus. Haleluya. Kialamata kialama sangkalama lama lama lama. Kialamata kialama sangkalama kuyalamata kialama singkalama. Kialamata kialama sangkalama kuyarama yalama kuyalama. Kurama sangkaramata kirama sangkalama kuyalama. Jesus. Mari angkat tanganmu. Sementara engkau berlutut, kalau engkau bisa mengangkat tangan, engkau angkat tanganmu. Lihat dengan iman kepada Yesus yang mengasihimu. Saya mau bilang bahwa mujizat sampai hari ini tidak pernah berhenti. Saya mau bilang bahwa kuasa Allah masih mengalir dari sorga kepada setiap orang yang percaya, yang beriman kepadanya. Untuk itu tingkatkan aktivitas rohanimu, tingkatkan doamu, tingkatkan kualitas doamu, tingkatkan kualitas pujian dan penyembahanmu kepada Tuhan. Buat dia senang di sorga. Haleluya. Kiramata kirama sangkalamata kialama sangkalama kuyalamala. Ceritakan kepada Tuhan apa yang menjadi persoalanmu. Haleluya. Ceritakan pada Tuhan apa yang menjadi persoalanmu. Haleluya. Ada mujizat hari ini Bapak Ibu. Oh ya ramata kirama sangkalama kuyalama yalama kuyalama takiyalama sika. Haleluya. 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 Saya mau berdoa bagimu. Saya mau berdoa bagimu. Haleluya. Yang sakit dijamah Tuhan dan disembuhkan Tuhan. Apapun sakitmu, apapun sakitmu, engkau disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Darah Yesus berkuasa. Ada mujizat, ada kesembuhan, ada pemulihan. Haleluya. Dengan iman kami berkata kepadamu, segala sakit penyakit, semua persoalan hidup ditaklukkan oleh kuasa Roh Kudus dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Darah Yesus berkuasa. Haleluya. Percaya Bapak Ibu. Percaya ada mujizat. Haleluya. Glory bagi nama Tuhan. Uramata kirama sangkalama kuyalama lama lama kuyalama taki. Mari engkau menyembah Dia. Oh, ilama lama kuyalama sangkalama lama lama lama. Haleluya. Mudasya. Mari para pelayan berdiri saja. Haleluya. Glory. Glory bagi nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Glory. Haleluya. Dikerjakan. Mari angkat tangan kita. Oh, aku percaya pada mujizat. Aku percaya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Aku percaya ada mujizat.
berdiri semua. Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Saudara percaya ada mujizat Tuhan? Yang ada di sini katakan kami percaya ada mujizat Tuhan. Pastor Efrat, kita harus percaya bahwa Tuhan yang ada di sini dan Tuhan yang ada di rumah-rumah, Tuhan yang sama. Amin. Pastor bisa setuju? Setuju, sama. Roh Kudus yang ada di rumah-rumah. Bahkan pastor, mungkin ada yang nonton sementara di rumah sakit sekarang. Ya. Atau mungkin ada di kamar. Pastor berhenti bicara. Tapi pastor yakinkan kepada mereka Roh Kudus sedang bicara kepada mereka. Amin. Silakan pastor. Roh Kudus adalah Yes. pribadi Allah yang tidak terbatas. Haleluya. Dia maha hadir. Yes. Dia ada di mana saja. Yes. Di mana ada orang percaya, di situ ada Roh Kudus. Ya. Di rumah dia sanggup menembus Haleluya. tembok. Dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ya. Di mana-mana Roh Kudus ada. Haleluya. Oh, sekali lagi. Oh, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Pastor Efrat berdoa bagi kita semua. Dan berdoa bagi yang akan menerima mujizat dari Tuhan pada saat pagi hari ini. Haleluya. Mari angkat tangan kita. Haleluya. 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 Roh Kudus memberkati, menjamah setiap kami yang ada di sini. Haleluya. Haleluya. Tuhan melihat setiap kerinduan Yesus, yang ada dalam hati dan haleluya, jiwa kami. haleluya. Tuhan melihat setiap beban yang ada dalam hati dan jiwa kami. Haleluya, Tuhan melihat setiap kebutuhan-kebutuhan jasmani kami. Semuanya diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Yang ada di rumah semua, di mana saja, sejauh mana program ini bisa dijangkau, Roh Kudus ada di sana dan memberkati setiap telinga, setiap pribadi yang menerima firman Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Mari tundukkan kepala sejenak. Terima kasih Tuhan, terlalu banyak berkat Tuhan dalam hidup kami. Engkau luar biasa, Engkau ajaib untuk kami Tuhan. Wow, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Dan saat ini kami akan memberikan persembahan. Kuduskan setiap tangan yang memberi persembahan yang diberikan dikuduskan. Mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memberikan persembahan. Haleluya, amin. Kami persilahkan. Haleluya, selamanya Dia baik kemarin, hari ini, dan yang akan datang. Haleluya. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti, hari
mana jempolnya? Yang di tempat ini, yang di rumah-rumah. Selamanya dia baik. Tuhan Yesus baik. Oh, oh, oh. amat baik. Ya dia baik. Selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, oh, oh. Ya dia baik. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Sampai siapa yang baik? Tuhan Yesus baik. Haleluya. Selamanya dia baik. Silakan duduk kembali. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, saudara diberkati Tuhan. Haleluya. Yang di tempat ini angkat tanganmu yang diberkati Tuhan. Yang ada di rumah-rumah diberkati Tuhan. Kalau toh yang di rumah-rumah sempat nonton suami, istri, anak, cucu, cece, cicit. Atau mungkin orang yang tinggal di rumah katakan di sofa saudara. Atau orang yang di depan, di samping kiri kanan saudara. Bilang kamu diberkati Tuhan. Oke, ya. Nah saya melihat ada di rumah-rumah dengan iman nih. Sedang bercanda. Kita tos-tos karena corona. Kita tos-tosan yang di rumah dulu, yang di rumah baru yang di sini. Ayo 2, 3, tos. Ya, yang di rumah buka tanganmu lebar-lebar. Lalu genggam berkat Tuhan. Sama-sama 2, 3, genggam berkat Tuhan. Bahasa Spanyol bilang loku berkat Tuhan. So loku. Sekarang yang di rumah-rumah berkati kami yang ada di gereja. Semua yang ada di sini buka tangan saudara. Dengan iman kita saling memberkati, bukan? Tuhan kita ada di mana-mana. Amin saudara-saudara. Roh Kudus akan memberkati kita dari mereka yang ada di rumah kepada kita di sini. Ayo yang di rumah berkati kami, katakan kami memberkati kamu yang ada di gereja. Kami mau dengar. Yang di rumah katakan 2, 3. Yang sudah terima tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Yang di rumah masih ada yang duduk. Saya melihat dengan iman. Ayo berdiri yang di rumah-rumah. Nah, berdiri yang di rumah. Kita juga di sini berdiri. Wow, haleluya, haleluya. Oke, yang di sini kembali berkati mereka yang ada di rumah. Buka tangan kita. Haleluya. Yang di rumah buka tangan saudara. Kami akan memberkati engkau. Ayo buka tangan 2, 3. Dari tempat ini kami akan memberkati engkau yang di rumah-rumah. Katakan amin. Yang di jalan-jalan. Yang di rumah sakit. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Atinggola sampai Popayato. Semua diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Wow. Sekarang yang ada di dalam sini Jo. Torang baku berkati. 2, 3. Wow. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kita akan tinggalkan ruangan ini dan akhiri ibadah pagi hari ini. Begitu yang ada di rumah. Sebelum kita beraktivitas, terima berkat Tuhan. Dan pastikan hidup kita satu waktu nama kita ada di sorga. Oh, haleluya, haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Lambaikan tanganmu. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Praise the Lord. Semua. Haleluya. Haleluya. Praise. Kalau zaman ini lalu. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat. Kalau sangkakala alam bergemar. Kalau para tebusannya berkeliling tandanya. Kalau namaku dipanggil aku ada. Sekali lagi. Kalau nama ini lalu pada hari kiamat. Kalau sangkakala Allah terdengar. Kalau para tebusannya berkeliling tandanya. Kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkala, kalau bunyi sangkala, kalau bunyi
di sorga. Ya, sebentar musik kecil-kecil aja ya. Terus saya rindu yang ada di sana, mari maju di sini. Yang di atas ini, halo, di atas. Ya, kita tinggalkan ruangan ini dengan penuh sukacita. Mari Bapak Ibu maju sini. Ya. Mari semua yang ada di bawah bisa maju. Mari sini. Kami akan memberkati mereka yang ada di rumah-rumah. Semuanya ada di atas. Mari Koreki, ayo Koreki. Ya, bisa ambil tempat. Sebentar. Nanti satu waktu orang di sorga, orang lihat, oh ini waktu hari Minggu tanggal 25. Ini tanggal 25, orang bersuka cita. Kenapa? Karena salah satu orang mempertahankan nama. Karena orang terus berdoa untuk Tuhan. Wow. Semua, kalau nama, sama-sama. Kalau nama dan lang pada hari kiamat. Kalau sangkakala, Allah terdengar. Berkeliling tangannya. Kalau namaku dipanggil aku. Sekali lagi, kalau zaman ini lalu, kalau zaman ini lalu, pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah terdengar. Saudara, tebusan Tuhan. Kalau orang tebusannya berkeliling tangannya. Kalau dipanggil Tuhan. Kalau bunyi sangkakala, 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 semua kalau bunyi sangkakala. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, semua dengan gerakan seperti ini. Kalau bunyi, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Oh, kalau angkat dua tangan saudara, haleluya, praise the Lord. Oh, haleluya, praise the Lord, haleluya. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Lebih tinggi lagi tanganmu, lambaikan tangan di rumah-rumah, hallelujah. Oh, praise the Lord, hallelujah. Oh, praise the Lord, hallelujah. Yeah, praise the Lord, hallelujah. Mari Bapak Ibu yang ada di sini kita sambil tepuk tangan, kita dengar yang di rumah saja. Haleluya. Kami percaya yang di rumah siapapun engkau dan berapapun engkau yang nonton bersama dengan kami, engkau sedang merasakan bahwa bagaimana Tuhan ada dalam kehidupan kita. Ketika kita mau berdoa, nama kita tetap terdaftar di sorga. Katakan amin. Wah, bisa lebih? Tepuk tangan seperti saya. Haleluya. Yang di rumah, katakan wow. Katakan wow. Namamu di sorga, namaku di sorga, nama kita semua di sorga. Katakan amin. Haleluya.
hati kita semua katakan amin. Sepanjang minggu berjalan, tuntun langkah kami, pegang tangan kami, taruh pikiranmu dalam hidup kami, urapanmu membungkus hidup kami, dijauhkan kami dari sakit penyakit, virus-virus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluarga kami dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, ibadah kami ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Kami tetap berdoa bagi mereka yang sakit, Engkau tetap sembuhkan secara sempurna. Tugas kami selalu dan berdoa. Tugas kami terus dan terus berdoa. Dan bagianmu menjawab doa-doa kami. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Doa-doa kami, doa orang yang benar, doa orang yang dipulihkan, doa orang yang dipulihkan telah didengar oleh Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami. Seberapa lama dia ada di Gorontalo, bahkan akan kembali ke Surabaya dalam pelayanan. Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada Engkau. Seluruh jemaat eklesia sepanjang minggu ini di dalam perlindungan Tuhan. Yang berhari ulang tahun sepanjang minggu ini, tangan-Mu ada di atas kepala mereka. Berkatilah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umur panjang ada di dalam tangan Tuhan. Keselamatan ada di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada Engkau. Kami akan akhiri ibadah siang hari ini. Saudara-saudaraku, pulanglah ke tempat kita masing-masing. Bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, Tuhan memberkatimu. Haleluya. Sekali lagi angkat dua tanganmu, terima berkat Tuhan. Kasih karunia, hadapkan wajahnya dan beri damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.